Selamat pagi Ibu dosen, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Helena Sitorus, rekan saya Citra Auliarani, Vera Ariyanti, dan Ramadhani. Kami akan membahas konsep kepribadian menurut Ensheik, McCray, dan Costa-Straight, dan faktor teoris dari lanjutan kelompok sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori McCray dan Costa-Straight, The Big Five Theory. The Big Five Theory dalam psikologi yaitu dasar perbedaan individu dalam kepribadian didasarkan pada analisis, yaitu 1. Istilah sifat dalam bahasa alam. Yang kedua, penelitian dalam lintas budaya yang menguji diversitas dimensi sifat. Yang ketiga, hubungan kuesioner sifat dan kuesioner dan kategori lainnya. Faktor 5 kepribadian. Pada tahun 1983, McCray dan Costas masih mengembangkan model dengan 3 faktor, meskipun Lewis Colbert telah menggunakan istilah Big Five untuk mengembangkan hasil yang didapat dan faktor analisis studi kepribadian. Pada tahun 1985, McCray dan Costas mulai menggunakan 5 faktor untuk pengukuran kepribadian dan menghasilkan tes Neopi yang merupakan revisi dari tes sebelumnya yang hanya melihat 3 faktor. Pada tahun 1992, Neopi yang telah direvisi terbit, skala untuk dimensi dan faktor, agreeableness dan conscientiousness. Di sini saya akan menjelaskan the Big Five Theory. Yang pertama itu ada openness atau keterbukaan. Mengarah tentang minat seseorang. Mereka yang memiliki skor tinggi, keterbukaan akan cenderung menjadi imajinatif, kreatif, benar-benar sensitif, dan intelek. Sementara mereka yang memiliki skor rendah, pada keterbukaan cenderung realistis, tidak kreatif, dan tidak penasaran terhadap sesuatu. Yang kedua ada conscientiousness atau kesadaran. Dimensi ini merujuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat perhatian seseorang. Yang ketiga itu ada extraversion. Ini mengenai tingkat kenyamanan hubungan dengan seseorang. Kepribadian ekstrovert cenderung suka berteman tegas dan nyaman, sedangkan introvert cenderung pendiam, pemalu, dan tenang. Yang keempat ada agreeableness, di mana dimensi dari agreeableness mengacu pada kecenderungan untuk tunduk kepada orang lain, dan tingkat agreeableness yang tinggi adalah orang yang kooperatif, hangat, dan penuh kepercayaan. Sedangkan orang yang mendapatkan skor terendah adalah orang yang dingin, tidak mudah patuh, dan antagonis. Yang kelima itu ada neuroticism. Trait ini menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi, mengidentifikasi kecenderungan individu, apakah individu tersebut sudah mengalami stres. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh Big Five dalam kehidupan sehari-hari yang dikemukakan oleh McCray dan Costa. Sebelum itu, McCray dan Costa berpendapat bahwa Big Five personality ini didasarkan pada model 5 faktor kepribadian sebagai representasi struktur trait kepribadian seseorang. Trait kepribadian merupakan kecenderungan seseorang dalam bentuk emosional, kognitif, dan tingkah laku yang bersifat menetap. Untuk itu, Big Five personality ini ada 5, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Yang pertama yaitu openness. Openness merupakan pribadi yang secara konsisten mencari pengalaman serta memiliki minat terhadap sesuatu. Seseorang yang memiliki skor tinggi dalam openness akan menjadi seseorang atau cenderung memiliki pribadi yang imajinatif, kreatif, inovatif, dan hebat. Sementara jika seseorang memiliki skor rendah pada openness, maka seseorang tersebut cenderung realistis dan tidak penasaran. Yang kedua yaitu conscientiousness.
Di sini orang yang bertanggung jawab serta terorganisir, maka itu merupakan kepribadian dengan skor tinggi. Sementara jika skor rendah dalam conscientiousness ini, seseorang memiliki kecenderungan dalam ceroboh, hedonistik, dan tidak dapat diandalkan. Yang ketiga adalah extraversion. Extraversion merupakan tingkat kenyamanan dalam sebuah hubungan, bagaimana seseorang memiliki hubungan dengan individu lain atau kelompok lain. Jika seseorang memiliki skor tinggi dalam extraversion, maka ia cenderung gampang bergaul, ramah, bersemangat, serta ceria. Serta jika seseorang memiliki skor rendah dalam extraversion, berarti individu tersebut cenderung kepada sulit bergaul, tidak bergairah, serta tertutup. Yang keempat adalah agreeableness. Agreeableness ini merupakan kecenderungan seseorang untuk tunduk kepada orang lain. Jika seseorang memiliki skor tinggi dalam agreeableness ini, maka kecenderungan seseorang yaitu ramah, hangat, dan penuh kepercayaan. Sementara jika seseorang memiliki skor rendah dalam agreeableness, maka individu tersebut cenderung kepada antagonistik, tidak mau diperintah, serta dingin. Yang terakhir adalah neurotism. Neurotism merupakan penilaian dalam kestabilan emosi seseorang. Jika seseorang memiliki skor tinggi dalam neurotism, maka cenderung orang itu memiliki anxiety, gampang gelisah, gampang cemas, dan temperamental. Sementara jika seseorang yang memiliki skor rendah dalam neurotism, maka kecenderungan seseorang tersebut adalah lembut, tenang, dan kalem. Sekian materi dari saya. Yaitu menganalisis perkembangan dan pembentukan kepribadian. Menurut Eysenck, kepribadian merupakan suatu keseluruhan dari pola-pola tingkah laku yang terlihat maupun yang tersembunyi dalam diri individu yang ditentukan oleh hereditas dan lingkungan serta interaksi fungsional antara faktor pembentukannya. Adapun faktor pembentukannya ada 4, yaitu A. Kognitif. Kognitif yaitu suatu sistem tingkah laku kognitif atau emosi yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus. B. Afektif atau temperamen. Temperamen yaitu sistem tingkah laku afektif atau emosi yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus. C. Konatif atau karakter, yaitu suatu sistem tingkah laku konatif yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus. D. Somatik. Somatik yaitu sistem konfigurasi tubuh yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus. Menurut Eysenck, kepribadian individu tersusun atas tindakan-tindakan disposisi-disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarki berdasarkan atas tingkat keumuman dan pentingnya. Kepribadian manusia terbentuk dari faktor keturunan atau herediter dan juga terbentuk dari lingkungan sekitar. Pembentukan kepribadian merupakan tempat bagi individu untuk mengenal, memahami, belajar, dan membentuk kepribadiannya, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, organisasi, maupun di lingkungan masyarakat. Kepribadian seseorang dapat berubah selama masa perkembangannya, tetapi perubahan tersebut tidak berjalan secara stabil. Struktur kepribadian menurut Eysenck tersusun atas tindakan-tindakan dan disposisi yang terorganisir dalam bentuk susunan hierarki, yaitu ada 4. A. Specific Response Level, yaitu aktivitas individu seperti reaksi rangsangan dalam kehidupan sehari-hari yang belum menunjukkan karakter.
respon yang diperlihatkan khusus sekali terjadi pada satu kejadian. B. Habitual Respon Level. Habitual Respon Level merupakan respon-respon yang dilakukan secara berulang-ulang jika individu menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Misalnya, pekerja sering tertidur ketika melakukan pekerjaannya. C. Trait. Trait merupakan suatu yang cenderung tetap terlihat sebagai hal yang melatar belakangi suatu tingkah laku. Misalnya, karena sering tertidur saat melakukan pekerjaan, maka kerja menjadi lambat dan cara berjalan serta berbicaranya juga lambat. Selanjutnya, tipe. Tipe merupakan gambaran dari adanya suatu organ dalam diri individu yang ada pada individu tersebut. Selanjutnya, dimensi kepribadian. Menurut Eysenck terdiri dari extrovert, introvert, stable, unstable, emotion, psychoticism, phlegmatic, sanguine, dan choleric, melancholy. Menurut gambarannya, ekstrovert introvert ialah kecenderungan untuk bertingkah laku dari seseorang yang akibat adanya proses penyerapan terhadap segala sesuatu di lingkungan yang terlihat pada masa anak-anak dan berkembang menjadi karakteristik. Adapun ciri-ciri karakteristik ekstrovert yaitu kurang peka terhadap perasaan orang lain, banyak teman, tidak suka belajar sendiri, dan membutuhkan teman ngobrol. Teman-teman, saya akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai psikopatologi dan perubahan perilaku. Nah, sebelum kita masuk menganalisis terjadinya psikopatologi dan perubahan perilaku, terlebih dahulu kita mengenal apa itu psikopatologi. Nah, psikopatologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari gejala-gejala gangguan mental pada manusia. Nah, psikopatologi merupakan sakit yang nampak dalam perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Ini menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir tahun 2004, volume 164. Nah, psikopatologi dan perubahan perilaku. Terjadinya psikopatologi menurut pendekatan trait teori Eysenck et al. Mungkin 2 atau 3 dimensi trait Big Five adalah bagian inti organisme dan 2 atau 3 lainnya hanya sekedar turunan. Mungkin predisposisi faktor biologis mempengaruhi seseorang untuk berperilaku seperti salah satu dari 3 tipe cara, tetapi hal ini masih bisa dibagi dalam tingkat aktivitas, sosiabilitas, dan tingkat keceriaan. Hal tersebut adalah pemikiran dari Eysenck. Jadi, menurut pemikiran Eysenck ini, psikopatologi itu mungkin terjadi karena adanya predisposisi faktor biologis yang mempengaruhi seorang untuk berlaku seperti salah satu 3 tipe cara. Tapi masih bisa dapat dibagi ke dalam tingkat aktivitasnya, sosiabilitasnya, dan tingkat keceriaannya. Itu yang mempengaruhi dari terjadinya psikopatologi. Nah, terjadinya psikopatologi yang pertama, adanya neuroticism tinggi. Trait ini menilai kestabilan dan ketidakkestabilan emosi. Jadi neuroticism ini menilai antara kestabilan dan ketidakkestabilan emosi. Nah, mengidentifikasi kecenderungan individu apakah mudah mengalami stres, mempunyai ide-ide yang tidak realistis, mempunyai coping respon yang maladaptif. Dimensi ini menampung kemampuan seorang untuk menahan stres. Jadi di trait ini, misalkan skor karakteristiknya rendah, mungkin
tingkat stresnya mungkin jauh lah ya. Jika neurotismnya tinggi atau tingkat karakteristik skornya tinggi, maka dia akan kemungkinan akan mengalami ketidakstabilan emosi seperti cemas, gugup, emosional, merasa tidak aman, merasa tidak mampu, dan mudah panik. Nah, jadi terjadinya psikopatologi di dalam neurotism jika karakteristik skornya tinggi. Itu adalah extraversionnya rendah. Nah, di extraversion dia menilai kuantitas dan identitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, kemampuan untuk berbahagia. Dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan hubungan. Nah, di dalam introversion terdapat kaum ekstrovert atau extraversionnya tinggi, cenderung ramah dan terbuka serta menghabiskan banyak waktu dengan teman, mempertahankan dan menikmati sejumlah besar hubungan. Jadi kaum ekstrovert ini dia lebih terbuka. Kemudian ada namanya kaum introvert. Nah, kaum introvert ini cenderung tidak sepenuhnya terbuka dan memiliki hubungannya lebih sedikit dengan orang lain, tidak seperti kebanyakan orang lain. Mereka lebih senang dengan kesendirian. Nah, jadi introvert ini orangnya lebih suka menyendiri dan tidak suka dengan keramaian. Dia lebih baik menyendiri daripada berada pada posisi yang lebih ramai. Dia lebih tertutup. Sehingga jika skor karakteristik extraversionnya rendah, maka akan mengalami perubahan perilaku seperti menahan diri, bijaksana, tidak gembira, menyendiri, berorientasi pada tugas, menarik diri, dan lebih banyak berdiam. Nah, jadi yang mempengaruhi terjadinya psikopatologi dan perubahan perilaku itu jika nilai extraversionnya rendah. Ketiga adalah gejala neurosis. Nah, neurosis ini merupakan pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang yang merasa dirinya mengalami kesulitan emosional, tetapi tidak menunjukkan gangguan psikotik. Definisi ini sangat operasional karena menurut si Cattell, pemahaman tentang neurosis harus dimulai dengan pengukuran untuk mengidentifikasikan perbedaan orang-orang neurosis dengan normal. Ternyata perbedaan normal dan neurotik dan psikotik bukan hanya perbedaan tingkatan tetapi perbedaan dimensi juga. Jadi di antara itu memiliki perbedaan dimensi. Nah, jadi kemungkinan orang akan mengalami psikopatologi atau perubahan perilaku ya karena ada faktor neurosisnya, pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh seorang yang merasa dirinya mengalami kesulitan emosional. Berikutnya adalah yang keempat, nilai psikotismenya tinggi. Nah, psikosis adalah bentuk gangguan mental yang berbeda dengan neurosis, yang dimana di dalam psikosis, dimana individu kehilangan kontak dengan realita dan kebutuhan perawatan untuk melindungi dirinya sendiri dengan orang lain. Jadi perbedaan dengan neurotik adalah psikotik tidak memiliki pemahaman terhadap masalahnya sendiri, tidak dapat merawat diri, dan mungkin membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Jadi apabila orang yang skor psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif, dan keras hati. Sebaliknya, jika seseorang memiliki psikotisme yang rendah, maka akan memiliki trait merawat atau baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Jadi, orang yang variabel psikotismenya tinggi tidak harus psikotik, tetapi mereka mempunyai predisposisi untuk mengidap stres dan mengembangkan gangguan psikotik.
Pada masa orang hanya mengalami stres yang rendah. Skor P yang tinggi mungkin masih bisa berfungsi normal, tetapi ketika mengalami stres yang berat, orang akan menjadi psikotik yang ketika stres yang berat itu sudah lewat fungsi normal, kepribadian sulit untuk diraih kembali.